90%. 90%. 10%. Yes. Serem. Terus kamu ini sehari-hari kerjanya njuk apa gitu? Teman-teman semuanya, ini kita hari ini saya ini udah Zoom video call ke berapa ini nggak tahu. Pokoknya mau ngisi waktu. Semua teman-teman diteleponi. Ya bagus untuk menginspirasi ya toh. Iya, tujuannya tuh kita mengisi sosmed kita dengan sesuatu yang positif. Orang ini sekarang banyak dibanjiri info-info, banyak sih parno. Aku tadinya nggak pernah baca berita, ikutan baca berita, akhirnya parno dewe. Mencari ilham, pencerahan dari teman-teman nih. Pas ngobrol gini aku biasanya dapat ilham, terus wah jadi tenang. Kita hari ini mau ngobrol sama teman baik saya ini dari, wah jauh banget nih. Dewi ini pernah ngobrol adu-aduan ini loh, Ton. Nah iya bener. Biasanya ketemu langsung ya toh. Langsung ini ngobrol adu-aduan. Ini teman saya ini tinggalnya di Kutoarjo, Pak Antoni, atau sering dipanggilnya Tony ya, Ton. Ya. Oke, Ton, kita ngobrol hari ini, kita ngobrol seputar bisnis, terutama dampak COVID terhadap bisnis. Wijian ini ngeri. Ton, kita ini kan mungkin buat banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu bahwa Tony ini adalah seorang pengusaha transportasi, terutama yang namanya bis. Bisnya tuh PO sumber alam ya, Ton ya? Betul. Bismu piro, Ton? Pirang ewu, Ton? Nah, kita ada di angka ratusan lah. Ratusan lah ya. Ratusan. Ini bis sumber alam ini udah terkenal banyak banget beredar di mana-mana gitu ya. Nah, yang kepengen tahu ini aku penasaran gini, Ton. Biasanya perusahaan bis, perusahaan transportasi, ini kan udah deket momen arus mudik lebaran nih. Biasanya kan omset gila-gilaan meremo kan. Nah, terus dengan COVID ini dampaknya apa sih, Ton? Wah, dampaknya gede banget. Kita ini perusahaan transport ini meremonya nanti pas mendekati lebaran. Jadi waktu puasa itu biasanya kita ikut puasa. Ya kan, karena sepi. Tapi persiapan kami untuk tahun ini sudah 80%. Jadi saya udah buka pesanan online itu sejak tanggal 1 Maret, kita udah mau nyaingin kereta api secara sistem, ya kan. Jadi 1 Maret kita udah buka pesanan untuk lebaran. Dan orang sudah mulai pesan. Tapi karena COVID ini, maka pesanan berhenti dan sebagian ada yang membatalkan. Dan saat ini omset kami ini turun 90%. 90%? 90%? 90%, yes. 90%. Nah, kowe kok isih guyu-guyu ya, Ton? Nah, karena kayak koncone. Karena sebenarnya kita berat, tapi kita ngerti kalau kita itu tadi yang video ngomong, kalau kita sebagai pimpinan perusahaan sudah stres, maka anak buah pasti akan ikut stres, kepercayaan akan berkurang, ya kan? Dan masyarakat sekitar juga akan tambah bingung, ini gimana gitu loh. Jadi kita harus tetap cool, walaupun di istilahnya remek jero, tapi yang penting santuy di depan, ya kan? Wah, keren. Padahal drone nangis-nangis. Wes ora iso nangis iki. Ora iso nangis, entek air mata sudah habis. Iya. Terus gitu. Strategi nih sumber alam buat antisipasi dampak COVID piye, Ton? Ini satu hal yang mungkin bahkan misalkan generasi orang tua kita pun itu belum pernah mengalami. Saya udah konsultasi ke banyak orang, mereka bilang ini hal yang belum pernah dialami oleh seluruh orang di dunia. Jadi nggak ada yang bisa antisipasi, ya kan? Dan nggak ada yang bisa menolak dampaknya, ya kan? Betul. Jadi apa yang kita bisa lakukan sekarang, gimana kita bisa survive untuk melewati ini, gitu. Nah, strateginya saya udah ngomong ke karyawan semua, saya open kondisi perusahaan seperti ini, ya kan? Tapi dari pemerintah ada anjuran tidak mudik, ada pembatasan transportasi, penutupan sebagian wilayah dan lain-lain. Jadi ini mempersulit. Jadi saya bilang, ini saatnya kita gotong royong. Bersatu, jangan mikiri kepentingannya sendiri-sendiri, ya kan? Jadi untuk driver yang masih punya penghasilan lain, yang misalkan mereka punya sawah, punya ingon-ingon atau apa, mereka
siap untuk stay di rumah, membagi penghasilan dengan temennya yang nggak jalan. Gitu. Oh iya gitu betul ya. betul. Betul. Nah, Nek, kalau dari sisi pengusahanya sendiri, misalnya itu kan untuk karyawan. Kalau dari sisi pengusahanya sendiri, strategi Tony untuk katakanlah bisa nggak sih meminimalisir kerugian gitu misalnya? Ya kita stop operasional sebagian, tapi saya merasa harus tetap jalan. Kenapa? Karena satu, pemerintah tidak menyetop operasional kendaraan. Okay. Yang kedua, bagi masyarakat yang membutuhkan, nah saat ini nih kondisinya susah kan, karena kebijakannya masih kurang kurang menyeluruh, dan kayak ASN itu nggak kayak militer atau Polri, nggak ada garis komandonya yang jelas ya harus satu. ditaati, betul. Maka mereka punya kebijakan sendiri-sendiri lah. Ini membingungkan rakyat. Jadi karena bingung, mereka itu sekarang malah ngelihat isu-isu, loh ini katanya Jakarta tutup. Waduh, besok tutup ya Pak. Wah, kapan tutup ya Pak? Akhirnya mereka berusaha melarikan diri dari Jakarta dengan cara apapun. Lah, beberapa malah ikut yang travel ilegal atau apa. Ini mereka bayarnya mahal dan di jalan itu dipersi juga. Jadi saya sebagai pengusaha, saya bilang kita harus jalan sekuatnya. Kenapa? Walaupun rugi, ini kita punya misi sosial di saat-saat seperti ini. Kita harus nolong orang yang memang perlu dan harus pergi loh ya. Bukan karena dolan loh, tapi karena harus. Dan jangan sampai mereka itu malah dipalai di jalan. Mesake ya. Justru dengan angkutan umum yang resmi, kita kendaraannya dibersihkan, kita nyediain hand sanitizer, kita nyediain disinfektan di mobil, kita pelihara, dan masuk ke daerah, kita resmi, kita memantau penumpang. Jadi penumpang itu jangan takut bahwa, wah aku naik balik kampung tuh dicekel di karantina. Enggak. Tapi Anda akan ditanya, Mas, desone pundi? Ajeng balik teng pundi, ya kan? Jadi istilah di mana dicatat sehingga pemerintah tahu, oh ada orang pendatang di situ, ya kan? Itu ODP. ODP itu bukan orang yang sakit kok. Ya, dengan kesadaran kita asal mau mengkarantina. Jadi saya sebagai pengusaha paling cuma bisa sementara itu. Memang meminimalkan kita, artinya sing dulu nih satu line itu dijemput satu bis, mungkin sekarang 2 line harus 1 bis. Jadi agak ngampiri sidik gitu loh. Tapi penumpang maklum dalam kondisi seperti ini. Iya. Oke, nah Ton, sekarang nek omset drop 90% ya. Terus kamu ini sehari-hari kerjanya njuk opo gitu. Waduh. Aku harus ngikutin ini, bahkan tiap jam kita ikutin perkembangannya. Saya kontak Jakarta gimana, lalu saya ngelihat berita, terpaksa kan, karena kemarin di jam-jam tertentu tuh jam 12, oh ada pengumuman Jakarta tutup. Kita nyusun strategi ini, Jakarta tutup gimana? Lainnya mana aja? Bis mana ya bisa pulang? Atau kita mau kirim berapa? Ternyata jam 4 atau jam 6, pemerintah pusat bilang, enggak tutup, buka. Kita ini berubah lagi. Jadi tiap jam kondisinya berubah. Jadi saya rotok kanteng. Tapi di luar itu, untung ada channel YouTube. Sekarang kan saya jadi YouTuber. Udah subscribe belum? Ini teman-teman harus subscribe ya. Channelnya apa toh? Ya, channelnya ada di sumberalam.id. Nanti cari aja di YouTube sumberalam.id. Nanti ada gambarnya bis. Itu tolong di subscribe ya. Itu saat ini ya lumayan lah buat menyambung makan, Yon. Iya, soalnya kalau nggak makan kita repot itu ya. Nah. Oh iya, itu. Nah terus kalau gitu, ya. menurutmu, harapanmu sebagai pengusaha ibaratnya ya, kebijakan pemerintah ini kan sebenarnya pemerintah kemarin saya juga ngobrol sama temen yang kebetulan jadi ASN gitu. Sebenarnya pemerintah juga udah kasih stimulus, relaksasi pajak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau aku nggak ngerti detail ya, maksudnya sampai sejauh mana industri mana yang dapat, mana yang enggak. Kalau menurut Tony kebijakan pemerintah ini gimana sih? Gini, saya tuh selalu berprinsip selalu mendukung pemerintah. Karena mereka yang tahu gambaran besarnya, mereka yang punya data intelijen, mereka harus ngitung semuanya. Yes. Jadi saya menghimbau ke teman-teman, ayo percaya sama pemerintah, kita lakukan apa yang kita bisa.
Jadi bahkan saya sendiri bilang, saya ke karyawan bilang, misalkan pun pemerintah bilang ini harus stop operasi, kita siap stop operasi, gitu loh. Nah, cuma memang kita minta istilahnya kan diperhatikan, gimana solusinya. Kalau saya juga memperhatikan solusi untuk karyawan, tapi kan sebatas kemampuan saya, ya kan. Jadi kalau kebijakannya secara keuangan responnya bagus. Kemarin dari beberapa bank, lembaga pembiayaan kita udah kontak, kondisinya seperti ini, kita jelaskan, mereka ngerti, mereka mau bantu. Karena sudah datang, ya kan. Nah, ini yang agak susah kebijakan migrasinya orang ini gimana, pemantauannya. Karena selama ini orang punya image mudik itu dengan bis. Betul. Ya kan? Betul. Yang tidak diketahui, kemarin saya rapat sama Pemda, bahwa penumpang kereta api yang turun di stasiun Kutoarjo, pada hari saya rapat itu, hari kemarinnya itu masih ada 600 orang turun di Kutoarjo. Ya. Padahal mereka belum tentu penduduk Purworejo, ya kan? Nah, bis pada hari yang sama, bis saya itu cuma ngangkut 200 orang, itu dari Jakarta dan dari Jogja. Maksudnya dari arah barat dan timur. Artinya yang dari Jakarta itu mungkin cuma 100, itu pun dibagi penumpang dari Purwokerto sampai Jogja. Jadi mungkin yang ke Purworejo itu cuma 5. Nah, apalagi pesawat terbang. Pesawat terbang itu bisa ratusan ribu. Ya kan? Betul. Nah, ini nggak pernah diekspos. Jadi kami kadang-kadang merasa ini pemberitaannya kok nggak berimbang. Bahkan gubernur, presiden mengatakan ribuan orang mudik dengan puluhan bis ke berbagai kota di ke arah Jawa dari Jabodetabek, Jawa maupun Sumatera. Ya. Seolah-olah kan, wah puluhan ribu atau ribuan orang loh, banyak loh. Padahal ora ya. Kalau mau buka, dibuka datanya kereta api sama pesawat kita nggak ada artinya. Kita nggak ada artinya. I see. Ya. Nah, ini yang perlu istilahnya, ayolah kita bareng-bareng, ya kan, come on. Kamu industri pesawat, kereta api, pasti duitnya lebih kuat daripada industri kayak kita, yang swasta. Gitu. Iya, betul. Itu ya. Jadi kita minta pemberitaannya berimbang aja. Dan pers ini harus bantu pemerintah saat ini. Nggak boleh cari berita yang clickbait, yang ngomongnya bombastis. Tapi orang ini kan sekarang bacanya itu cuma sekilas, judulnya tok dibaca. Bener, isinya orang dibaca. Bombastis, isinya nggak dibaca, pikirannya sendiri yang main, gitu loh. Ya kan? Dan toh. Sing lebih repot lagi, baru baca judulnya langsung forward, ya kan? Nah, itu. Forward pakai asumsi dan analisanya sendiri. Wah, jadi komentator kabeh iki. Nah, iki gila nih iki. Waduh, repot ya. Benar. Ya, betul. Ton, itu ngobrol-ngobrol nih. Kamu nih kan selain pengusaha bis nih kan kamu juga belajar soal hipnoterapi kan, gitu kan. Nah, iya, betul. Ini aku cuman kepikir gitu ya. Sebetulnya ini pasti setelah ini kan dampak trauma ya, ke termasuk ke pengusaha ya. Kita ngomongin yang sisi bisnis lah. Dampak trauma ke pengusaha ini pasti banyak kan, Ton. Maksudnya efeknya kan rada panjang itu. Nek dari ilmu hipnoterapimu ini apa sih bisa mbok bagikan supaya nah piye? Kalau pengusaha, aku rotok yakin mereka kuat. Secara mental mereka kuat. Oke. Kita ini pengusaha, walaupun ambruk, bangkrut, tapi kalau kita punya mental pengusaha, kita pasti akan jalan lagi. Oke. Itu nggak usah terlalu dikhawatirkan. Yang sekarang perlu diperhatikan pemerintah itu memang bahasa untuk ngomongi pikirannya rakyat. Ya, karena salah satu prinsip hipnosis, gimana memasukkan program ke pikiran seseorang, itu karena otoritas, Yon. Karena jadi ini yang dilihat. Betul. Yang lucu, pemerintah kan selalu bilang, di rumah saja. Jangan kemana-mana, ya kan? Tinggal di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Betul kan? Betul. Sebenarnya, kalau dilihat dari semantiknya, bahasanya, rakyat ini nurut mbak pemerintah. Rakyat saat ini mau pulang ke rumah, termasuk yang di Jakarta tuh sebenarnya pengen pulang ke rumah. Bahasannya salah itu. Suruh di rumah soalnya kan, ya kan? Suruh di rumah kan karena disuruh di rumah. Iya. Betul, karena dia di Jakarta bisa jadi cuma ngekos, di proyek, ya kan? Jadi saat pemerintah bilang,
yang aman tuh kamu stay di rumah. Langsung mereka gambaran yang di pikiran itu langsung terbayang rumah. Balik rumah ya. Dan betul. mereka pasti. Mereka mikir gini, waduh, aku nang Jakarta kene iki ngekos walaupun wis kei diskon sebulan jadi cuma 300.000. Masih harus makan. Nek nang omah aku paling ora kumpul, mangan telo ora apa-apa, tapi nyawang omah. Betul, Ya kan? betul. Karena dikasih gambaran rumah. Tapi kalau pemerintah bilangnya, oke, sekarang kondisinya darurat, Anda berada dimanapun, coba berusaha stay di situ. Dengan segala cara Anda tetap di mana yang Anda berada sekarang. Tetap berada di tempat. Oh, oke. Beda kan? Beda. Beda kan? Anda dengerin, Yon, kamu tuh kerjanya di rumah aja, jangan keluar-keluar. Dirasakan, kayak gitu kan rasanya. Nah, sekarang aku bilang, Yon, aku tahu kamu sedang di Jakarta, tapi untuk keamanan tolong tetap stay di tempat. Usahakan semaksimal mungkin kamu ada di tempatmu sekarang. Oke. Bisa dirasakan bedanya? Bisa. Jadi nggak kepengin pulang, wes diem di tempat. Betul, karena otoritas menyuruh kita suruh tinggal di rumah. Ayah yang ngekos itu ya mesti ya bener pemerintah balik omah. Itu dari pikiran. Itu salah satu contoh analisa saya dari secara ilmu pikiran, Yon. Gitu. Kalau damage-nya setelah ini cenderung gini. Kalau kita ngelihat, kita jangan ngelihat ke atas terus. Ya kan? Kalau kita ngelihat teman-teman kita, mereka ya udah susah. Delok, aku kok ora dhewean. Itu cenderung kita akan ada rasa kebersamaan. Betul. Ya. Betul. Jadi inilah yang bisa dihadapi bersama-sama dan ini membuat kita kuat sebagai bangsa. Itu. Jadi nggak terlalu dikhawatirkan. Kalau orang per orang memang mereka ada yang punya ketahanan mentalnya sedikit, yang terlalu jirih lah atau takut, yang orangnya parno, ya kan? Ya itu nanti akan jadi kerjaannya psikiater, psikolog maupun hipnoterapis. Itu nggak apa-apa. Tapi saya melihat secara keseluruhan ini orang sangat maklum kok. Sangat maklum dengan kondisi seperti ini. Iya. Itu. Memang sih kemarin aku juga ngobrol kan, beberapa temen tuh rata-rata sama, mengeluh. Paling dia bilang gini, paling kecil penurunan itu 50% itu udah paling bagus. Jadi sisanya tuh 70-80% penurunan. Itu dan rata-rata pengusaha sekarang ini juga prediksinya nggak cuma 1-2 bulan recover kan, bisa beberapa bulan gitu kan. Nah, saya siap untuk 6 bulan. Nah, betul. Kalau misalnya sebetulnya kalau kita tahu, wong kanan kiri yo podo susah. Kita fight sama-sama gitu kan. Intinya itu kan, Ton. Intinya itu. Benar. Nah, Ton, sekarang kalau kamu dari pengalamanmu, ini memang mungkin pembelajaran buat generasi kita gitu ya, buat pembelajaran generasi kita. Kamu ini kan juga punya anak yang masih kecil lah kasarnya. Kita ini sama lah, anakku juga ada yang masih SD. Pelajaran apa nih yang kamu mau bisa ajarkan ke anak-anak itu untuk generasi berikutnya ini? Karena mereka ini kan terus terang juga ngalamin goncangan dalam artian tadinya sekolah, bangun pagi, sekarang bangun siang gurunya orang ngerti. karena online gitu kan, cuma dikasih tugas, pokoknya dikasih tugas ya ngerjain ya udah gitu. Kalau yang SMA kuliah, saya perhatiin tugasnya makin banyak, makin repot. Tapi yang SD, TK ini kayaknya makin happy gitu. Nah, sebagai orang tua, apa yang Mbok lakukan? Kebetulan sekolahku memang nggak terlalu ngejar akademis, ya kan. Maksudnya anaknya bagus dan mereka anak-anakku mau belajar sendiri di rumah, ya kan. Saya bilang, nih loh, kalian dulu pengen homeschooling, ini rasanya homeschooling kayak gini, ya kan. Nah, anakku karakternya kan beda-beda. Ada yang memang suka di rumah, jadi dia nggak keberatan dengan, dia bilang, nggak apa-apa, sekolah di rumah terus tuh nggak apa-apa, ya kan. Nah, ada yang karena dia sangat, jadi istilahnya sama temennya dia rame, dia bilang, aduh, aku salah pengen sekolah. Karena dia di sekolah mungkin jadi kayak ketua geng kan, jadi dia kangen dengan anak buahnya. Jadi pembelajarannya saya bilang, tapi anak saya ada yang bilang gini kok, wah ini tapi keren ya, dia bilang itu.
kita ngalamin kayak gini loh. Besok aku bisa cerita ke anak cucuku, wah dulu aku ngalamin loh, ada satu masa di mana kita ada wabah, harus kayak dikarantina di rumah. Ada yang punya pemikiran seperti itu. Iya, iya. Dan aku lihat bagus, dari kedewasaan anak-anakku, saya bilang, kita ini masih bisa makan, bersyukur. Ya. Ini saatnya kita, nek kayak kerjaan di rumah kita bagi sekarang. Kan juga ART kita kurangi, ya kan. Jadi kita bagi, nyuci lah, asah-asah, cuci baju, jemur, nyapu, ngepel, kita berbagi tugas gitu. Termasuk aku. Ya, benar-benar. Jadi kita bilang bahwa kita harus bisa hidup mandiri. Saya bahkan ngomong ke anak saya, aku bilang, ini wabahnya masih seperti ini, aku bilang itu. Kalau sampai nanti terjadi lockdown, kamu mikir enggak gimana kita bisa nyuplai bahan makanan kita sendiri, ya kan? Mulai tandur. Saya nandur telo ini sekarang. Telo, ubi, wis apa, lombok, ditandur aja, aku bilang gitu. Jadi sebisa mungkin, jadi dengan ini kita bisa bilang bahwa, tuh loh, kamu selama ini makan nasi nggak mikir toh, beras itu datang dari mana. Saat kayak gini baru mereka kepikir, oh iya ya, kita kalau nggak ada petani, mati kita. Benar. Ya kan? Ini waktunya kita memberi nilai-nilai kehidupan sama anak-anak. Benar. Itu. Setuju banget. Aku juga beberapa waktu ini kan, aku ngajak anakku yang kecil ngajari masak. Aku pikir ya mereka perempuan ya harus bisa masak lah. Kalau yang gede memang bisa masak gitu. Nah terus aku mulai mikir, ya sambil ngobrol aku ceritain, selama ini generasimu ini kan yang riskan adalah terbiasa instan semuanya. Mau makan, mager, duduk di ranjang aja, tahu-tahu makanan datang. Sekarang kita mesti masak sih. Ini sesuatu yang pengalaman yang ya mungkin ini sisi positif dari ini ya, di rumah aja ini gitu, betul kan? Dan rasanya generasi mereka ini nanti akan punya sejarah yang bisa diceritain yang cukup menggigit gitu. Zaman kita kecil nggak ada model kayak gini, nggak ada tahun. Bener loh, justru aku mikir gini loh, kalau ayah kita, mungkin orang tua kita aja, dia pasti ngalamin minimal zamannya PKI. Ya, betul. Ya kan? Betul. Dimana ekonomi susah, berjuang, ya kan? Terus cerita itu kan mulai habis di generasinya kita. Betul. Ya kan? Kita nggak ngalami, tapi kita ngalamin ini, gitu loh. Yang akhirnya kita punya sesuatu yang bisa secara heroik kita lakukan gitu loh. Walaupun kita stay di rumah. Ya, betul. Pada akhirnya orang menjadi pahlawan di bidang atau di bagiannya masing-masing lah gitu ya. Betul. Gitu. Wah, ini luar biasa sih kondisi ini. Iki luar biasa ini. Jadi memang belum pernah ada dalam sejarah kejadian seperti ini, tapi memaksa. Kayak contohnya gini lah. Ini kan kreativitas ini muncul, saya kenapa kok calling teman-teman, karena kemarin ngobrol sama beberapa teman yang kebetulan pengurus alumni angkatan, mereka nggak punya satupun alumni yang dokter. Jadi saya mikir, oke, kita punya dokter nih, saya tak video call-in, habis itu tak share ke mereka. Jadi paling nggak kita juga bisa membantu mereka dengan cara yang kita bisa, gitu kan. Betul. Karena kalau kita nggak berbuat sesuatu, kita malah cenderung ngomel, cenderung emosi dalam kondisi seperti ini, ya malah makin buruk gitu. Buat kesehatan kita juga sama gitu. Betul. Oke, Ton, ada yang mau dibagiin nggak kira-kira dari kamu buat teman-teman yang nanti dengerin ini? Gini lah, pokoknya saya intinya kita mesti bersyukur. Kita masih hidup ini bersyukur. Walaupun nggak ada COVID, ya untuk diketahui, setiap hari, besok paginya, itu ada orang-orang yang nggak bangun lagi dari tidurnya. Jadi saat Anda masih bangun dari tidur, itu kita harus bersyukur sih. Ya, wis ora usah mikiri bondo, ora usah mikiri ekonomi. Kita bersyukur sih kita hidup. Itu satu. Yang kemudian kita kalau bisa makan cukup, walaupun sekarang makan dikurangi. Aku malah efeknya bagus, aku bisa turun mungkin 6-7 kilo kali ini. Ya, jadi istilahnya dikurangi, makanya mungkin aktivitas juga kurang kan, nggak terlalu perlu banyak, ya kan. Justru saat inilah kita selama ini ngelihatnya keluar terus, sekarang kita ngelihat ke dalam, introspeksi diri. Kalau kalian bosen di rumah,
sebenarnya ngomong jujur, hidupmu mungkin terlalu membosankan. Kamu nggak punya sesuatu yang disukai. Serius, kalau kamu suka, kamu nggak akan bosan. Kamu main musik lah, kamu belajar apalah, gitu. Oh aku suka apa? Baca komik. Nah, saat ini bisa baca komik, ya kan? Suka nulis, lukis. Yang kamu selalu selama ini alasan nggak punya waktu. Sekarang kamu punya waktu. Kalau kamu masih nggak melakukan apapun, bullshit berarti. Yep. Jadi artinya itu yang mau saya bagikan, dan kita tetap positif, dan ingat kita mesti ini kan rame-rame, kita saling bantu lah, nggak usah muluk-muluk bantu pemerintah, kita lihat sekeliling kita, keluarga kita ada yang dibantu nggak, perlu dibantu nggak, kalau udah keluarga, lingkungan sekitarnya lebih luas apa, gitu. Betul. Oke, jadi jangan cuma ngoceh ngarepin bantuan sana sini, nggak usah lah, kita kalau bisa ayo kita penuhi kehidupan kita sendiri, lah dengan gitu kita akan jadi bangsa yang kuat, gitu menurut saya. Betul. Aku juga mensyukuri karena setiap hari akhirnya aku setiap hari olahraga kan. Olahraga di rumah. Setiap hari. Ya. Oke, sip. Thank you banget buat ngobrol-ngobrol siang ini. Ya, thank you. Ini saling menguatkan, kita saling menguatkan. Kita harapannya kita bisa memberikan konten-konten yang positif ke luar sana sehingga semua teman-teman di sana kita semua sama-sama bangkit buat melawan COVID ini. Oke? Thank you, Ton. Oke. Terima kasih, Dion. Sampai ketemu di pencerahannya. See you ya. Yo, bye.